Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda rumah sakit TK2 Putri Hijau di Kota Medan. Tersangka penembakan pendeta di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Semarak kemeriahan Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-432, ratusan orang mengikuti pawai budaya. Kita ke informasi selanjutnya. Petugas Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan menangkap ular sanca batik dari dalam gudang salah satu pertokoan plastik dan karet. Inilah proses penangkapan ular sanca batik sepanjang 4 meter yang terjebak di dalam gudang toko plastik dan karet Jalan Rotan, Kota Medan 30 Juni lalu. Keberadaan reptil buas ini sempat memicu kepanikan para pekerja maupun pemilik toko. Awalnya, salah seorang pekerja membuka lemari untuk mengambil barang. Namun, saat membuka salah satu kardus, muncul ular sanca yang nyaris menyerang pekerja. Temuan sanca di luar habitatnya ini kemudian dilaporkan ke Damkar Kota Medan. 4 petugas Damkar tidak butuh waktu lama untuk menangkap hewan melata itu. Sama tim dari tim rescue Damkar, kita sampai di lokasi, langsung observasi dan melakukan evakuasi. Nah, setelah evakuasi, kita dapati keadaan ular ya sedikit unik ya, agak cacat gitu, ekornya buntung gitu. Jadi sempat kita mengira ular itu seperti ular 2 kepala, yang ternyata tidak. Setelah kita senter karena dalam gudang remang-remang, kita senter, kita pastikan ternyata ularnya ekornya buntung. Lalu kita bawa ular. Seorang pelaku pembunuhan dan pemerkosaan pelajar siswi SMP di Kabupaten Langkat ditangkap Polres Langkat. Kejadian ini terungkap pasca ditemukannya seorang jenazah wanita di rumah bekas Sanggar Pramuka pada 21 Juni lalu. Fajar Sidik, 19 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai seorang mekanik sepeda motor diringkus Satreskrim Polres Langkat pada 27 Juni 2022 di kediamannya di Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan. Tersangka telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP berinisial ASS di rumah bekas Sanggar Pramuka di Kecamatan Seilepan. Berdasarkan keterangan tersangka, kejadian berawal saat pelaku melakukan pertemuan dengan korban dan mengajak korban ke lokasi pembunuhan terjadi. Saat itu tersangka mencoba merayu korban untuk melakukan hubungan intim. Korban pun menolak. Tersangka kemudian memukul kepala belakang korban hingga korban pingsan tak sadarkan diri. Ketika memperkosa, korban tiba-tiba sadar dan meronta untuk melawan tersangka. Karena panik, kemudian tersangka memukul korban hingga meninggal. Terdapat sosok mayat berada di Barak Pramuka, Pertamina. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, olah TKP, didapatkan hasil bahwa itu dugaan pembunuhan. Kemudian pada tanggal 27 Juni sekira pukul 19 malam hari, kita berhasil mengamankan pelaku pembunuhan tersebut dengan nama AFS alias FJR. Tersangka membenarkan tuduhan polisi yang menyebutkan memperkosa korban sebanyak 2 kali dan akhirnya membunuh korban serta meninggalkannya hingga membusuk. Pemerkosaan 2 kali. Setelah melakukan pemerkosaan pada saat keadaan sadar atau tidak sadar korban? Pingsan, Pak. Pada saat pingsan melakukan pemerkosaan. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 dan junto Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kasus penganiayaan terhadap seorang tahanan Polrestabes Medan terus bergulir di meja hijau. Terdakwa penganiayaan yang menewaskan tahanan kasus pencabulan dituntut 9 tahun penjara.
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan meminta majelis hakim menghukum terdakwa Hisarma Manulu 9 tahun penjara. Terdakwa merupakan salah satu 8 orang yang terjerat kasus penganiayaan yang menewaskan Erwin Saputra, tahanan kasus pencabulan Polrestabes Medan. Seluruh pelaku yang terlibat termasuk diantaranya seorang polisi. Dalam berkas tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dinyatakan menganiaya korban, melanggar pasal 170 ayat 3 KUHP. Dalam dakwaan disebutkan korban mengalami penganiayaan dari sesama tahanan. Ironisnya, perbuatan para penganiaya diperintahkan oleh polisi penjaga piket rumah tahanan bernama Aibda Leonardo Sinaga. Dari fakta-fakta persidangan terungkap, korban dianiaya karena belum membayar uang keamanan dengan nominal 5 juta rupiah. Selain mengalami penganiayaan, korban juga sempat dipaksa masturbasi menggunakan balsem. Terdakwa terbukti secara sah dan yakin melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUH pidana. Dan amar tuntutan yang kami bacakan selama 9 tahun. Demikian. Hal yang memberatkan dalam pertimbangan Hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan kami tim Jaksa Penuntut Umum, satu, terdakwa merupakan residivis. Kedua, perlakuan terdakwa terhadap korban itu tidak ada perikemanusiaan. Yang ketiga, korban meninggal dunia. Hasil otopsi menyatakan korban meninggal akibat pendarahan pada rongga kepala dan retaknya tulang tengkorak belakang akibat dari penganiayaan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Semarak kemeriahan Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-432, ratusan orang mengikuti pawai budaya dengan mengenakan pakaian adat dari seluruh daerah di Indonesia. Ratusan peserta pawai memeriahkan HUT Kota Medan ke-432 yang jatuh pada 1 Juli lalu dengan memakai pakaian adat sejumlah suku yang ada di Sumatera Utara serta beberapa dari berbagai wilayah di Indonesia. Dimulai dari kawasan Jalan Kesawan, peserta pawai berjalan kaki sejauh 3 km menuju Balai Kota Medan. Kemeriahan terlihat dari ramainya peserta dan banyaknya warga Medan yang menonton di pinggir jalan. Wali Kota Medan serta masyarakat tampak menikmati pawai budaya dalam rangkaian Colorful Medan Carnival 2022 ini. Kita maknai Dirgahayu Kota Medan pada tahun ini dengan makna kolaborasi. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman sejawat, Wali Kota, anggota Apeksi Komil 1, dan seluruh Bupati dan Wali Kota Sumatera Utara yang hadir dan memeriahkan. Ini bukan hanya Kota Medan yang ikut serta, namun ada dari Komil 1, Apeksi, dan juga ada kabupaten kota di Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini doa untuk Kota Medan agar bisa menjadi kota kolaborasi. Ya pasti untuk seluruh warga Kota Medan bisa kita benahi seluruh persoalan dan keluhan dari masyarakat Kota Medan selama ini. Mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya tetap untuk kami pemerintah Kota Medan untuk menjalankan program yang mudah-mudahan membawa kesejahteraan. Wali Kota Medan berharap dengan perayaan HUT Kota Medan ini seluruh masyarakat agar turut berkolaborasi dan membantu pemerintah kota menyelesaikan permasalahan di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.